Ini ada seorang ibu muda di Bekasi, Jawa Barat yang menjadi korban penyiraman air keras. Korban diketahui bernama Farah Rizka Husnul Khotimah, kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasbullah Abdul Qadir, Kota Bekasi, akibat luka di beberapa bagian tubuhnya. Luka yang dialami korban akibat siraman air keras diduga dilakukan oleh pelaku A yang tidak lain merupakan teman dari suami korban. Saat itu, korban yang sedang bersama suami sedang mendorong motor lantaran mogok di Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara. Saat itu korban sempat melihat terduga. Tidak lama berselang pelaku menghampiri dan langsung melakukan penyiraman terhadap korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanuddin Kurniawan, TV One mengabarkan. Tadi sudah disampaikan oleh Vena ya bahwa ada rekan kami Adi Mulya yang sudah berada di Bekasi, Jawa Barat akan menghadirkan Apa Kabar Indonesia Pagi on Location dari Bekasi, Jawa Barat untuk membahas mengenai peristiwa penyiraman air keras terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor. Kami hadirkan bersama dengan Adi Mulya. Silakan Adi. Baik, selamat pagi Vena, Sira dan juga pemirsa. Di Jalan Raya Perjuangan Bekasi inilah memang kemarin sempat dihebohkan dengan sebuah peristiwa seorang ibu muda dengan teganya disiram air keras oleh seorang yang tidak dikenal pada awalnya. Fakta-fakta kemudian menyebutkan jika ibu muda ini ternyata mengenal dengan pelaku penyiraman air keras yang terjadi di malam hari. Dan seperti yang Anda lihat, sebetulnya kondisi di sini jalanan cukup ramai dan ini memang menjadi jalanan yang sering digunakan oleh masyarakat beraktivitas. Di sini juga terdapat sebuah bengkel dan kemudian ada warung di belakang yang mana pada saat kejadian di malam hari korban bernama Farah Rizka ini sedang menuntun motornya karena terdapat mogok di motornya ini. Kemudian dengan teganya terdapat seorang pria menyiram air keras kepada korban Farah Rizka berusia 20 tahun dan terdapat luka di beberapa titik. Hingga kini korban masih dirawat secara intensif. Nah, seperti Anda lihat ini merupakan bengkel di mana tepat di depan bengkel inilah Farah Rizka mengalami tindakan yang sangat tragis disiram oleh air keras. Kami akan coba tanya-tanya kepada saksi di mana saksi di sini melihat kejadian Farah Rizka disiram air keras oleh pelaku dan kita akan tanya-tanya sebetulnya bagaimana kondisi jalanan ini ketika malam hari karena memang Farah Rizka disiram oleh pelaku pada saat malam hari. Baik, selamat pagi Pak. Nah, dengan Bapak siapa? Kokos. Pak Kokos. Pak Kokos, bisa Anda ceritakan bagaimana sebetulnya kronologi dari penyiraman air keras yang dilakukan kepada korban Rizka ini? Ya, waktu itu sekitaran jam 8 saya lagi istirahat, kedengaran ada yang teriak-teriak minta tolong. Pas saya keluar dari bengkel, itu udah banyak orang di situ berkerumun. Pas saya lihat tengok ke situ, ya ada seorang wanita udah kesakitan, teriak-teriak kesakitan sama madepnya ke sebelah situ. Pas saya lihat itu katanya ada penyiraman air keras, Pak. Anda sebagai orang yang tinggal di sini sebetulnya bagaimana sih Pak kondisi di jalanan ini sehari-harinya? Apakah memang ramai dengan pengendara di malam hari atau sebetulnya jalanan ini sepi gitu Pak? Kalau sekitaran jam segitu mah Pak masih rame Pak. Masih rame, cuma agak gelap aja kondisi jalanannya, agak gelap aja. Pada saat pasca kejadian ketika Anda menghampiri Farah Rizka korban, bagaimana kondisi korban? Apakah masih bisa berinteraksi dengan warga sekitar yang mengerumuni? Kondisi korban itu udah nggak bisa interaksi Pak, karena dia udah madep karena dari baju bagian bawah itu udah kebuka gitu. Makanya warga setempat juga kan nggak mau nengokin ke situ Pak, nyari dulu selimut gitu. Ini sebetulnya kejadian pertama kalikah Pak seperti ini di sini? Kalau untuk penyiraman air keras ya pertama kali Pak. Kalau untuk
tindakan lain, apakah pernah terjadi tindakan kriminal serupa di sini? Tindakan lain pernah tahun berapa ya, itu waktu ada kejadian begal Pak. Pembunuhan yang di Bacok itu Pak, di begal. Jadi itu artinya di Jalan Raya Perjuangan ini beberapa kali terdapat tindakan kriminal begitu ya Pak? Iya, udah. Pada saat kejadian posisi di sini Bapak sedang melakukan aktivitas seperti apa Pak? Iya Pak. Pada saat kejadian Bapak sedang melakukan aktivitas seperti apa dan di sini ada siapa saja? Saya lagi istirahat Pak di dalam, kebetulan sama keluarga lagi ngobrol-ngobrol. Pas sekitaran jam 8 ada yang teriak-teriak Pak, minta tolong. Pas kami keluar ya kebetulan udah dikerumunin warga gitu, udah ada yang lihat. Pas saya lihat ke situ ya ternyata ya ada wanita yang kena air keras itu Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, baik pemirsa, itu tadi penjelasan singkat bincang-bincang kami dengan Pak Kokos, di mana beliau merupakan saksi mata pada saat kejadian, mendengar suara ramai-ramai, dan kemudian ketika beliau menghampiri ke depan terdapat seorang korban, Farah Rizka berusia 20 tahun, tengah disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal pada awalnya. Dan sekarang fakta-fakta membuktikan korban ini mengenal pelaku penyiraman air keras. Kami kemudian akan bertanya-tanya dan mencari tahu dengan seorang kriminolog. Kita akan tanya-tanya bagaimana kemudian point of view dari kriminologinya itu sendiri, dan kita akan tanya secara teorinya seperti apa sebetulnya tindakan kriminal seperti ini, karena memang ini bukan pertama kalinya tindakan kriminal ini terjadi. Nah, kita akan tanya-tanya dengan kriminolog Bu Iva. Selamat pagi Bu Iva. Selamat pagi. Bu, bagaimana kemudian Anda melihat kasus seperti ini secara keilmuan dari bidang kriminologi? Oke, baik. Jadi sebetulnya ini adalah peristiwa yang berulang ya, dan jaraknya itu tidak terlalu jauh. Mungkin dalam 1 tahun ini sudah kesekian kalinya gitu ya, perilaku kekerasan dengan menggunakan air keras. Nah, berarti ini kalau dilihat dari sisi kriminologinya, ini adalah sesuatu yang dipelajari. Karena menggunakan air keras itu melukai tanpa menghilangkan nyawa. Nah, ini biasanya didasari oleh sakit hati yang terlalu berat gitu ya. Karena kita sama-sama ketahui ketika seseorang melakukan kekerasan itu biasanya motifnya ada 2. Yang pertama karena instrumental, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan psikologis, marah, dendam, benci, cemburu, dan lain-lain. Yang kedua adalah material. Material itu segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, tahta, jabatan, begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari kasus ini sudah bisa dipastikan bahwa ini ada peristiwa yang membuat si pelaku itu menjadi sangat-sangat marah, sangat-sangat dendam. Di samping itu ada faktor-faktor dominasi patriarki. Karena ini termasuk kejahatan terhadap perempuan dalam hubungan yang tidak seimbang kekuasaan antara laki-laki dan perempuan itu, sehingga yang kemarahan yang seperti ini yang membuat si pelaku itu tega melakukan kekerasan seperti ini. Bu, kita melihat tindakan seperti ini memang luar biasa berkali-kali terjadi di Indonesia, dan air keras seperti ini menjadi alat untuk melakukan kejahatan. Nah, sebetulnya bagaimana regulasi dari penjualan air keras ini? Apakah memang perlu dibatasi regulasinya hanya orang-orang tertentu dan perlu izin untuk melakukan pembelian terhadap air keras? Ini menarik Bu, bagaimana menurut Anda? Sebetulnya dari Kementerian Perdagangan sendiri itu sudah ada regulasinya, bahwa siapa yang memproduksi, siapa yang menjual, dan siapa yang menjual ulang lagi itu sudah ada dalam ketetapan undang-undang, bahwa yang bisa menjual adalah perusahaan di bidang industri dan pertanian. Karena air keras ini memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan konsentrasi kecil aja bisa kita gunakan untuk pembersih lantai gitu ya. Untuk bidang pertanian juga seperti itu. Masalahnya adalah hal ini tidak diperhatikan oleh masyarakat, sehingga pembelian air keras ini bisa dilakukan melalui perdagangan online. Dengan harga 8.000 saja mereka sudah bisa mendapatkan ini. Artinya kondisi ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang akan melakukan kekerasan tadi dengan cara mempelajari aktivitas kriminal tadi itu, merasa dimudahkan dengan kemudahan ini. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah selayaknya pemerintah melakukan regulasi ulang
dan mengecek di online shopping tadi itu siapa aja toko-toko mana saja yang sudah melanggar peraturan seperti ini. Baik Bu, kita akan lanjutkan obrolan menarik ini. Memang, pemirsa, itu tadi perbincangan singkat bersama dengan Bu Iva, kriminolog yang membahas bagaimana kemudian dari segi keilmuan kriminologi kejadian seperti ini terus berulang di Indonesia. Kami akan lanjutkan terus perbincangan dengan Bu Iva. Masih ada banyak perbincangan menarik yang akan kami bahas di segmen berikutnya. Tetap bersama kami kembali sesaat lagi.